Kalau mengaso kerja waktu di hotel itu penghasilannya berapa sih? Penghasilan per bulan itu 5 juta lah kurang 5 juta. lebihnya, ya. Sampai-sampai mengaso ambil keputusan yang sangat ekstrim Iya. gitu. Keburu gitu. Iya. Apakah lebih maksudnya? Lebih menguntungkan di burung atau gimana itu? Jadi awal-awal sih masih dulu saya nggak tahu harganya. Tapi jadi si pembeli itu yang nawarin harga segitu, jadi bukan dari saya. Makanya saya kaget dari situ. Oh, ini benar atau enggak 25 gitu. juta? Iya, 25 juta gitu. Oke. Ya udah langsung nggak bilang berapa, langsung aja. Dia nawarnya 25, ya udah langsung saya kasih. Iya, dari gitu. situ. Kalau kita ngobrolin ke belakang lagi, itu masuk, maaf nih ya, Iya. modalnya berapa sih? Modalnya itu 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Terus perawatan hariannya di gimana ya Mas? Sebelum konslet? Ya, sebelum konslet. Jadi awalnya itu kan single. Benar-benar itu dibocorin dulu, nggak ke lapang. Setelah udah belajar gitu, gimana sih caranya biar jeda rapet tuh, benar-benar diproses di rumah dulu. Benar-benar di rumah itu saya hariannya, kan saya kerja, masih kerja. Ya. Hariannya saya Halo Mas Sok. Halo Bang Gildan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik Bang Gildan. Oke. Mas Sok, tinggal yang sebenarnya sih Mas Sok di mana Mas Sok? Kalau tinggal sih sebenarnya di Subang. Oke. Cuman sekarang lagi di Lembang. Iya. Gimana ceritanya bisa ke Lembang? Jadi ke bawah arus burung, main lakbat. Oke, menarik nih. Gimana Mas Sok? Ya, jadi dulu saya ini bekerja lah di sebuah hotel. Kerja di hotel, kuliah jurusan pariwisata hotel juga. Oke. Iseng-iseng ikut main teman awalnya. Main teman, kegantangan, pas waktu libur kerja. Agak asik gitu lihat main lakbat. Dari situ mulai main lakbat. Beli satu lah. Waktu itu zaman-zamannya Fighter, betina. Oke. Pas kegantangan tuh awalnya bingung beli tiket juga gimana gitu kan. Awalnya bingung beli tiketnya gimana. Oke. Itu tahun 2017. Oke. Kita mulai pelihara satu, tapi kegantangan kondangan terus. Gak pernah juara, gak pernah bunyi. Oke. Tapi lihat burung orang itu bunyinya bunyi lagi. Itu jadi pengen banget gimana. Dari situ mulailah agak diseriusin. Tapi sambil kerja masih kerja. Ya. Oke, Mas Sok, maaf nih ya kalau misalkan saya ada pembahasannya agak kurang menyenangkan atau gimana ya, agak sopan. Dari sarjana pariwisata jadi sarjana burung. Aduh, kalau sekarang lebih sarjana burung aja. Oke, mungkin teman-teman Mang Aso ini ya awalnya adalah kerja di hotel ya. Iya, di hotel. Tapi untuk sekarang jadi pemain burung lah. Pengusaha burung lah gitu ya. Lah. Oke. Apakah itu nggak sayang Mas keluar dari ibaratkan pekerjaan lah gitu? Awalnya sih orang tua aja nggak setuju, orang tua juga. Tapi karena dulu rezeki saya gitu, pertama main lakbat kurang lebih sebulan udah bisa ya ngejual burung dengan harga yang relatif mahal ya. Pertama jual burung itu 25 juta itu betina. Mantap. Dari situ saya berpikir, alah ngapain kerja gitu kan? Makin enak aja ya. Hobi sambil dapat penghasilan juga. Oke. Masih kerja itu? Masih, tapi kurang lebih 3 bulan lah dari situ. Benar-benar fokusin keluar dari kerja, benar-benar fokus ke burung. Matang-matang itu kerja keluar dari kerja? Iya, matang-matang walaupun awal-awal nggak disupport orang tua dulu. Terus? Tapi lama-kelamaan karena prospeknya bagus, lihat terus penjualannya juga bagus. Alhamdulillah sampai sekarang disupport sama orang tua. Oke. Tahun berapa Mas? Pertama main lakbat tuh 2017. Pas penjual itu? Masih 2017 akhir. Mau ke 2018. Oke. Ngejual 25 juta? Iya. Seekor betina ya? Iya. Oke. Nah, flashback dulu Mas Sok. Ya. Itu belinya berapa? Dulu itu karena lihat orang gantang bunyi, yang saya enggak lah. Oke. Adalah yang nawarin Fighter durasi panjang, di bawah bunyi. Kan saya nggak tahu itu istilah konslet lah kalau dulu kan. Dibeli sama saya. Tetap nggak jalan-jalan itu. Hampir kurang lebih 2 bulan. Oke. Lama-kelamaan ya ketemulah, awalnya sih ceritanya ketemu Paman Usman dulu. Oh, Pak Ustadz. Ya, adalah di Jalan Cagak, di gantangan Jalan Cagak.
Oh iya, di Pertama Aulia ya, itu. di Aulia. Pertama ketemu sama Paman Usman. Ah. Lihat-lihat, ternyata Paman Usman emang masternya konslet. Oke, dari di situ Lembang lah. itu ya? Ya, dari Ah. situ belajar. Mulailah diajak ke kandangnya si Uwa. Oh, Belajar dari Uwa, alhamdulillah. Si burung itu yang belinya itu 2,5 juta dari siapa? dari teman, Oh, dari teman di Gantangan. Hmm. Udah beli 2,5 juta, dari situ mulai diproses dengan arahan-arahan Uwa, Paman Usman. Ah. Alhamdulillah konslet. Hmm. Tapi itu nggak langsung jalan lapang. Oke, Wah, tapi masih udah bocor di lapangan, apa di udah rumah? di rumah, mungkin? udah Ah. bocor di rumah, tapi masih single. Masih single, posisi masih single. Tapi masih belum jalan lapangan, tapi udah bener-bener istilahnya ngedobel lah. Ah. Udah ngunci di rumah betina itu. Mulailah diproses lagi ke lapang, itu mumetnya bukan main awal-awal. Walaupun itu udah konslet di rumah. Oke, oke. Ya. Nggak berhenti ya mungkin ya, dalam arti nggak apa konsep menurut Mang Aso yang dijelasin. Iya, gitu jadi benar-benar bunyinya nggak berhenti kalau Di di, rumah. bawah, di Iya. rumah nggak di bawah gantang itu kemudian, tapi di lapang, di atas lapangan tetap aja masih nggak bunyi. Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Oke, oke. Sampai-sampai di satu titik ada apa suatu akhir cerita dijual 25 juta. Ya, jadi itu masih ada prosesnya sampai dikunciin dulu. Ya, awalnya sih iseng-iseng gimana sih biar bunyi di atas, ternyata pakai pasangan. Oke. Pakai pasangan, pasangan itu dulu PAUD. PAUD. Jadi PAUD sekitar umur 3 bulan 4 bulan yang udah ke aman milet. Dari situ pas dipetel bunyi, pas dicoba ke gantangan alhamdulillah bunyi. Alhamdulillah lama-kelamaan kunci. Waktu itu ikut event. Oke. Waktu itu ikut event, kebetulan ada yang lihat, ada yang lirik. Ah. Ya. Dulu saya nggak tahu harganya, Nah, tapi jadi si pembeli itu yang nawarin harga segitu, jadi bukan dari saya. Oh. Makanya saya kaget dari situ. Oh, ini benar atau enggak 25 gitu? juta, Iya, dikasih 25 nggak juta gitu. oke. Ya udah langsung nggak bilang berapa langsung aja. Dia nawarnya 25 ya udah langsung saya kasih. Oh, Iya, gitu, dari gitu. situ. Kalau kita ngobrolin ke belakang lagi, itu Mang Aso, maaf nih ya, Iya. modalnya berapa sih? Modalnya itu 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Cuman paling yang namanya hobi, kondangan ke lapangan itu udah nggak dihitung lah. Hitung-hitung ya, udah nggak hitung dihitung resiko lah. ya. Itu resiko lah gitu. Oke, oke. Iya. Masa itu tadi sempat Mang Aso bilang di Paudin ya? Iya. Nah, Di PAUD. itu paudnya jantan apa betina Mas? Waktu itu pautnya jantan. Ah. Cuman 3, nggak 1. Oh, Ya, iya, jadi iya. disimpannya itu di kandang kotak. Pakai kandang 3 kotak. PAUD. Karena udah bertanya juga, sharing-sharing juga sama pemain-pemain yang udah lebih pengalaman. Ternyata, jadi biar si PAUD itu yang satunya, yang duanya misalkan dihajar sama yang player di betinanya. Oh. Nah, yang satunya itu yang jadi peredam. Oh iya. Jadi iya, iya. biar dia pas naik birahi, ngehajarnya ke yang lain. Oke. Ke yang bukan pasangannya, tapi ke yang satunya kalau misalkan keuntulannya nyaman. Oke, Jadi oke, kalau oke. dia pas birahi, dia nyamannya ke yang lain, ngehajarnya ke yang lain. Usia berapa kira-kira Mas? Si untulannya Ya. 3 bulan 4 bulan. Oke. Kalau misalkan gacuannya itu? Gacoannya itu kurang Kurang lebih hampir 2 tahun udah tua, karena yang pemilik awalnya juga itu udah hampir 2 tahunan. Dari situ inisiatif benar-benar mau difokusin, ternyata emang bisa dipelajari si burung lovebird ini gitu. Sama pemula pun kalau benar-benar bisa fokus, benar-benar konsisten, itu burung lovebird memang benar-benar bisa dipelajari, karena burung lovebird itu menurut Aso sendiri ya, Ya. burung yang pintar gitu. Oke. Jadi bisa benar-benar dilatih, diproses. Sebelum di Mang Aso ibaratkan gacuan yang itu konslet, Ya. itu kondisi burungnya seperti apa? Fighter atau gimana? Benar-benar fighter yang ngepak sayap itu benar-benar di atas gantang ngepak sayap benar-benar. Jadi jadi perasaan iri lihat orang lain gitu bunyi bagus. Kok yang kita cuman ngoak-ngoek gitu aja. Oh iya iya. Oke oke. Rezeki Mang Aso bagus. Gitu. Iya, alhamdulillah. Lagi bagus lah. Lagi pokoknya. bagus lah. Oke oke. Oke Mang Aso. Terus rawatan hariannya digimanain Mang Aso sebelum konslet? Ya, sebelum konslet. Jadi awalnya itu kan single. Ah. Benar-benar itu dibocorin dulu, nggak ke lapang. Setelah udah belajar gitu, gimana sih caranya biar jeda rapet tuh, benar-benar diproses di rumah dulu. Ah. Benar-benar di rumah itu saya hariannya, kan saya masih kerja. Ya. Hariannya saya main embun. Ah. Jadi sebelum sholat subuh itu diembun dulu, disimpan. Terus kalau mau berangkat kerja jam 7, jadi kena jemurnya sebentar. Masukin lagi ke rumah, benar-benar disingal, tapi pakannya itu benar-benar kencang dulu. Nggak Oke. polos, nggak nemu polos. Pakai kerodong atau diumbar? Enggak, diablak. Lama-kelamaan kan satu titik lah istilahnya, disimpannya di satu titik. Oh iya. Kebetulan Aso nggak ada burung lagi, jadi benar-benar si burung itu satu di ruangan. Oke. Dalam satu rumah Mang Aso burung hanya satu. Hanya satu itu aja. Oh,
oke. Iya. Extra puding. Tadi kan pakan udah Iya. kenceng ya. Iya. Kalau extra puding gimana? Kalau extra puding kebetulan nggak pakai pas awal-awal pengacoran, nggak pakai, cuman pakan kencang aja. Pas nemu pakan extra puding itu pas udah dia ngedobel pas mau belajar lagi ke lapang. Itu kasihnya timun. Oke. Ya. Oh, kalau udah bocor Ya. dikasih timun. Ya, dikasih timun. Oke. Pas udah mulai jalan-jalan ke lapang lah, diajarin lagi ke lapang. Oke. Terus vitamin Vitamin kebetulan dulu nggak pakai. Nggak pakai. Dulu. Belum paham lah Belum gitu paham ya? Istilah-istilah vitamin atau pakan kencing dulu nggak paham. Cuman adalah istilahnya sharing-sharing dan dikasih tahu lah pakan kencing itu seperti apa. Oh iya. Oke. Lanjut lagi konslet. Ya, Apa rawatannya sama kayak yang dulu sebelum konslet? Atau enggak, beda lagi. Awal-awal nggak pakai mandi. gimana? Oke. Nggak pakai mandi, cuma embun aja. Setelah keluar dobelannya, istilahnya konslet di rumah. Jadi dipakai mandi tuh malam juga ikut mandi. Oke. Bener-bener mandiin, pagi mandi, malam mandi. Jadi pulang kerja itu kan jam 9 malam. Jadi kita mandinya agak malam, jam 10 malam. Basah mandiin. kuyup itu? Basah kuyup 3 liter. 3 liter. 3 liter setiap mandiin 3 liter. Oh. Pagi malam 3 liter. Oke. Iya. Mantap juga itu ya mandinya. Iya, soalnya ya banyak belajar juga dari pengalaman orang Oke. lain gitu. Kalau cuaca Subang itu panas ya? Panas, lumayan panas. Jadi makanya agak basah kuyup. Oh, oke. 3 liter ya 3 liter. sampai. Itu rutin jam 10 malam. Itu rutin setiap malam, setiap pulang kerja. pasti. Kadang-kadang sih jam 9, jam 10. Oke. Di atas jam 8 malam. Oke. Kalau paginya? Kalau paginya itu pas setelah embun setengah 7. Oh, setengah Karena 7. mau berangkat kerja jadi mandi dulu. Oke. Mandi dulu, jemur sebentar kan saya berangkatnya jam 9. Oke. Jadi jemur sampai jam 8, masukin rumah, timpa lagi gitu. Apa? Sama basah kuyup. Basah kuyup juga. 3 liter. 3 liter juga. Oke. Iya. Kalau orangnya gimana? Wah, jarang mandi kalau orangnya. Oke, Mas Aso. Maaf ya, pertanyaannya agak melenceng Iya. atau kurang sopan, Mas Aso. Kalau Mas Aso kerja waktu di hotel itu penghasilannya berapa sih? Penghasilan per bulan itu 5 juta lah. 5 juta? Ya. Sampai-sampai Mas Aso ambil keputusan yang sangat ekstrim Iya. gitu. Keburu gitu. Iya. Apakah lebih maksudnya? Lebih menguntungkan di burung atau gimana itu? Jadi awal-awal sih masih gimana ya, deg-degan gitu, keluarga masih berpikir. Iya. Bimbang Lah Oke. sama orang tua juga udah ngobrol, belum setuju kan awalnya. Tapi karena udah ngerasain ngejual sampai segitu besarnya ya bagi Aso ya, 25 juta itu emang besar lah awal-awal penjualan. Dari harga burung 2,5 juta jadi 25 juta kan berapa Wow. kali lipat gitu Iya, kan ya. oke. Mulai situ emang benar-benar diseriusin, benar-benar difokusin ke lakbat. Beranilah beli lakbat lagi. Oh, iya. Ya benar-benar fokus, udah keluar kerja, benar-benar fokus ke burung lakbat. Cuman udah nggak ke betina lagi. Oh, beli jantan. Ya, mulai belajar ke main jantan. Soalnya kesini si harga lakbat betina yang udah ngunci sama bahan jantan Hampir malah sama. lebih sama mahal, gitu, ya. lebih jantan lebih lebih Mahal. tinggi, berarti lebih ada kemungkinan keuntungannya lebih besar gitu. Oke. Sampai-sampai partner sekarang sama si Mang Gunil. Iya, belajar juga kan dari Paman Usman dan kebetulan kenal juga sama jokinya dan sekarang jadi partner saya. Ya, namanya Gundil sekarang. Ya mulailah belajar jantan dari dia juga, dari Paman Usman juga. Udah ketemulah selah-selah gimana cara proses jantan. Mulai dikonsisten, mulai fokus. Alhamdulillah udah mulai penjualan lagi, udah bisa ya istilahnya cetak konslet lah kalau kata sekarang. Ya. Ada penghasilan lah intinya. Iya, ada penghasilan lah kalau. Oke, mungkin kesimpulannya gini ya, Mas Aso jual betina 25 juta. Iya. Nah, hasil 25 juta itu dipakai modal Ya, beli jantan gitu. benar-benar ya dipakai modal dulu sehari-hari karena kan nggak langsung bisa jual lagi. Ya, benar. Masih bertahap ya benar-benar. Dan alhamdulillah dibimbing juga ya sama partner saya Gundil juga bagaimana cara pemilihan materi jantannya gimana. Jadi nggak asal beli, jadi nggak asal beli itu jantan durasi nggak. Jadi benar-benar dari materi juga. Oke. Gini Mas Aso, kondisi sekarang nih Ya. untuk penjualan kan agak Ya. menurun nih. Ya. Tapi Mang Aso itu sempat nggak kepikiran kerja lagi we gitu? Oh udah enggak. Enggak. Udah enggak. Oh ya walaupun harga lakbat sekarang agak menurun, tapi kan itu yang menurun yang enggak kualitas. Oke. Yang kualitas setuju masih di itu atas saya. itu sekarang. Tos dulu. Iya. Keren Mang Aso. Itu
respon orang tua sampai gak setuju itu gimana Mas? Ya kan, jadi kan lakbat orang tua tuh lihatnya lakbat yang di pasar. Iya. Harga di pasar kan 70.000. Nah. Paling untung kan kalau dijual juga istilahnya orang tua taunya ternak, bukan main istilahnya main konser atau main kegantangan lah. Oke. Jadi dari situ orang tua nggak percaya gitu. Masa sih cina jadi penghasilan sehari-hari udah ada. Nah. Sekarang mau pindah ke burung yang penghasilannya nggak nentu, cuma 20.000 dari satu ekor burung ya. Oke. Jadi orang tua lihatnya ke kondisi pasar, Oke, bukan oke. ke kondisi di lapangan gitu. Oke. Mang Aso pinter juga ya ngerayunya. Alhamdulillah karena ada bukti. Bukti Ada ya? bukti dan ada fakta juga. Oke. Mungkin faktor kebetulannya rezeki Mang Aso Alhamdulillah, waktu waktu itu itu. ngejual sekian puluh juta Iya. sama Mang Aso. Iya. Udah gimana ya? Udah kerayu lah mungkin. Iya, mungkin dari situ Udah orang senang tua lah. juga senang juga. ya. Oke. Mang Aso, kalau kondisi burung ada kabar gak itu pas dijual sekarang nih? Sekarang katanya udah ada di Sukabumi, masih on Sukabumi? fire juga. Mantap, Ya, mantap, cuman mantap. udah ganti nama aja gitu. Oh iya, Ya. oke. Oke Mang Aso, Ya. terima kasih banyak nih. Terima kasih juga, atas Bang waktunya. Wildan. Iya, Oke, sama-sama. atas ceritanya. Jangan Mudah-mudahan- sungkan. Oke, mungkin teman-teman mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Pembahasan bacotan kita ya, Ya. buat jalan. Oke, Mang Aso, salaman dulu biar utang silaturahmi. Ya, Oke. alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.